Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sana dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya akan meresensi novel karya Wildan Alamsyah, yaitu Pemimpin. Novel ini merupakan buku karya Wildan Alamsyah yang memiliki cerita menarik, yaitu cerita kisah nyata dari perjalanan Wildan Alamsyah dengan mimpi-mimpi yang begitu besar. Buku ini diminati banyak orang karena mengandung motivasi di dalamnya, seperti Tuhan tidak pernah membatasi langkahmu, tetapi Tuhan membatasi langkahmu untuk mundur. Artinya, untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai mimpi, bekerja keras, serta maju terus pantang mundur. Wildan Alamsyah adalah seorang anak yang suka bermimpi dan menjalankan hidupnya. Di dalam buku-buku ini, dia lebih menceritakan tentang perjalanan hidup yang naik turun. Namun dia tetap berusaha mencari jalan agar berhasil dan mengejar mimpi-mimpinya untuk menjadi seorang pemimpin. Identitas buku, judulnya adalah Pemimpin, penulisnya adalah Wildan Alamsyah, Ferdiansyah, dan Larasati. Penerbitnya Loveable, tahun terbitnya 2019, kota terbitnya Jakarta Selatan. Tebal halamannya 212 halaman. ISBN-nya yaitu 97862372113110. Sinopsisnya yaitu, saat Wildan berumur 10 tahun, ia sempat mengira bahwa Tuhan itu tidak ada. Namun saat menginjak kelas 5 SD, tiba-tiba ia memiliki keinginan yang berasal dari dirinya sendiri untuk mengaji di masjid. Hal tersebut membuat ia semakin tertarik untuk memperdalam agama Islam. Saat kelas 6 SD, Wildan pernah mengikuti lomba tilawah Al-Quran tingkat RT dan menjuarai juara 2. Berawal dari mempelajari setiap ayat-ayat dan hafalan surat pendek dengan Ustadz Husain. Akhirnya ia mendapat bekal untuk mengikuti perlombaan di bidang agama, sehingga ia sering memperoleh juara. Mulai dari proses itulah mimpi Wildan pun menjadi nyata. Saat ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Wildan mengalami dilema yang begitu besar antara memilih masuk MTS atau SMK. Hampir semua guru SD-nya menyarankan ia untuk masuk ke pesantren saja untuk memperdalam ilmu agamanya supaya makin kuat. Begitu pula dengan orang tuanya Wildan. Mereka menginginkan untuk melanjutkan pendidikan ke MTS pesantren karena Wildan memiliki potensi yang tinggi di dalam bidang agama. Akhirnya Wildan melanjutkan pendidikan ke pesantren, namun karena ia masuk pesantren karena bukan keinginan dia sendiri, akhirnya Wildan sering sekali melanggar peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Banyak sekali drama yang sudah dilalui oleh Wildan selama duduk di bangku pesantren. Tetapi ia bisa melewati masa-masa tersebut. Setelah lulus, Wildan menemukan jati dirinya sebagai anak seni. Wildan ingin sekali masuk ke SMK multimedia karena Wildan ingin menuangkan jiwa seninya ke dalam sebuah film, gambar, ataupun tulisan. Akhirnya Wildan mengikuti serangkaian tes dan hasilnya ia diterima di sekolah tersebut. Namun orang tua Wildan tidak menyetujui ia masuk di SMK multimedia. Oleh karena itu, Wildan memutuskan untuk masuk ke SMA Islam atas perintah kedua orang tuanya. Saat Wildan belajar di SMA Islam, ia bertemu dan berteman akrab dengan Zidan, Kipli, dan Abdi. Mereka tersebut merupakan golongan anak nakal, dan ia sering sekali bermalas-malasan seperti malas belajar, mengerjakan PR, tetapi ia rajin sekali mencontek. Hal tersebut sering sekali membuat mereka masuk BK. Namun walaupun begitu, Wildan dan teman-temannya tidak berhenti dengan kenakalannya itu, melainkan suka sekali masuk ke ruangan BK, karena guru BK yang bernama Syahliza yang masih muda berumur 20 tahunan. Jika siswa-siswa lain takut untuk masuk ke ruang BK, mereka dan Wildan dan teman-temannya itu beda sekali. Mereka gemar masuk ke ruang BK dikarenakan dapat memandangi wajah Ibu Syahliza yang sangat cantik dan masih muda. Kepala sekolah sampai bosan melihat daftar nama Wildan dan teman-temannya yang tercantum di buku BK, yang sebagai siswa yang sering bermasalah. Akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk mengganti Ibu Syahliza dengan guru BK yang baru. Sejak itulah Wildan dan teman-temannya mulai merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik. Perubahan Wildan dimulai dari Wildan mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon ketua OSIS. Walaupun Wildan sudah tidak terkenal baik, tetapi ia mempunyai mimpi yang besar untuk menjadi ketua OSIS. Ketika pemilihan ketua OSIS berlangsung, Wildan gagal. Ia tidak terpilih menjadi ketua OSIS, melainkan hanya sebagai anggota biasa saja.
Setelah lulus dari SMA, Wildan tidak melanjutkan pendidikannya, melainkan ia bekerja di YouTube Rewind Depok. Ia mengembangkan karirnya di dunia digital karena sejak dulu ia sangat suka seni. Akhirnya keinginannya pun tercapai, dia menuangkan jiwa seninya ke dalam sebuah video maupun film. Dengan keahliannya tersebut, Wildan mendapat job menjadi editor YouTube dari seorang artis terkenal yaitu Ria Ricis. Wildan bergabung ke dalam Ricis Official Sejak itulah, mimpi-mimpi Wildan pun mulai tercapai. Dalam akhir ceritanya, Wildan memberikan motivasi, yaitu dari kopi kita belajar pahitnya kehidupan, dari air zam-zam kita belajar berkahnya kehidupan. Tinggal pilih yang mana baik untukmu. Maksudnya adalah, dalam sebuah kehidupan selalu ada dua hal yang akan terjadi, hal baik maupun hal pahit. Namun, hal pahit akan bisa dinikmati jika kita mau mensyukuri, dan hal baik akan terasa lebih baik jika kita mau lebih bersyukur. Semua bergantung cara kita dalam menjalani dan sejauh mana kita bisa nikmati. Unsur intrinsik yang pertama adalah temanya itu memotivasi. Penokohannya yang pertama ada Wildan Alamsyah, berkarakter jahil dan susah diatur. Ada Asep Kurniawan, berkarakter tegas dan bijaksana. Ada Alvira Maris, berkarakter pendiam dan berani. Ada Marlia Khairunisa, berkarakter pendiam dan baik serta lemah lembut. Ada Junaidi Abdullah yang berkarakter pemalas. Ada juga Fikri Ramadan, berkarakter pendiam. Ada juga Ria Ricis, berkarakter bijaksana, baik dan tidak sombong. Latar waktunya yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Latar suasananya ada suasana sedih, senang, dan kecewa. Latar tempatnya yaitu rumah nenek, sekolahan, serta masjid dan kantor. Sudut pandang buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu Wildan. Amanat yang terdapat dari buku ini yang pertama adalah selalu bersemangat dalam menggapai mimpi-mimpi. Jangan pernah patah semangat, hadapi semua cobaan dan jangan pernah takut untuk gagal dalam menggapai semua mimpi. Jika mengalami suatu kegagalan, maka bangkitlah. Karena menggapai mimpi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Unsur ekstrinsik novel ini yang pertama adalah latar belakang tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal pengarang mempengaruhi psikologi penulisan novel, apalagi novel pemimpin, merupakan adaptasi dari kisah nyata yang dikarang oleh pengarangnya secara langsung. Latar belakang religinya yaitu si pengarang sangat terlihat seperti pantulan cermin dalam novel pemimpin. Dalam beberapa penggalan cerita, pengarang seringkali menyelipkan pelajaran-pelajaran agama Islam. Latar belakang pendidikannya yaitu novel ini mengandung banyak sekali nilai-nilai edukasi yang disampaikan pengarang. Pengarang tidak hanya bercerita, tetapi menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang diselipkan di ceritanya. Kelebihan buku ini adalah mulai dari penggunaan bahasa yang ringan dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Terdapat motivasi saat pembelajaran yang diambil. Selain itu, penulis juga menjelaskan dengan detail latar dalam ceritanya. Pada dasarnya buku ini hampir tidak memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan karena penulis dengan cerdas menggambarkan keurutan alur dari cerita tersebut. Hanya kekurangan buku ini adalah cover yang terlalu biasa saja sehingga tidak begitu menarik di mata pembeli. Sekian resensi novel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.